Halo pembaca Kompas Otomotif, ketemu lagi sama gue Stanley. Lu udah lihat di belakang gue ada all new Daihatsu Ayla. Jadi kita hari ini dan selama beberapa hari ke depan kita akan ngetes all new Daihatsu Ayla ini keliling-keliling kota Yogyakarta. Dan kali ini pun kita sudah ada di salah satu daerah ya, di Kaliurang. Tadi sudah sempat nyobain juga, tapi kita akan bahas satu persatu mengenai performanya, lalu fiturnya apa saja yang sudah dimiliki saat ini, dan pastinya soal konsumsi bahan bakar. Sebagai sebuah LCG sih pasti sangat-sangat dipertanyakan ya soal konsumsi, keiritannya bagaimana. So, ikutin terus, pantengin terus sampai akhir perjalanan nanti. Ya nih guys ya, jadi dia mampu menampung koper part. Kita baru mau memulai perjalanan ya, jadi ini odometer gue riset dulu. Kita akan melihat FVG-nya 0, trip, on, sudah. Jadi kita akan melihat hasilnya nanti saat terakhir dalam beberapa hari perjalanan kita di Yogyakarta. Nah, ini bagian interiornya dia ya, Ayla 1200cc CVT tipe ADS, dimana ini versi paling tinggi ya. Lo bisa lihat perbedaannya ini cukup jauh banget dibandingin versi sebelumnya ya. Secara garis besar sih memang layout dari dashboardnya ini mirip dengan saudaranya, yaitu Xenia atau Rocky, karena basicnya bahkan dia mengambil punya Rocky ya. Head unitnya dia nih tipe floating mirip dengan Rocky yang pernah digunakan nih, 7 inch touchscreen. Sudah terkoneksi juga dengan untuk smartphone ya. Model kemudinya masih polos. Ini kelengkapannya sudah ada untuk pengaturan kaca juga, spion elektrik. Nah, AC sudah digital. Lalu ini tuas transmisi terbarunya dia, dimana dia menggunakan CVT kali ini. Di CVT tepatnya sama dengan Rocky atau Xenia. Bedanya di CVT ini dia ada S dan B. S ini sebenarnya slope yang sering diartikan sebagai sport mungkin ya. Nah, B ini brake atau umumnya pada mobil matic biasa itu jadi L, low gear ya. Fungsinya sangat dibutuhkan ketika turunan. Kita juga sudah sempat nyobain dan memang efektif banget. Tampilan untuk meter clusternya masih gabungan antara manual dan digital. Ini sudah ada start stop buttonnya ya kan, dan materialnya so-so ya, masih plastik, dominasi warna hitam, kemudian joknya juga masih bahan pabrik. Nah, dia model headrestnya nih, apa ya sebutannya, dulu orang suka ngecengin model pocong ya karena nyatu dia. Tapi yang unik di baris kedua, kita akan masuk ke baris kedua. Nah, ini dia baris kedua dari Ayla ADS 1200 tipe tertinggi dengan CVT. Ini yang gue bilang unik adalah headrestnya tuh kecil banget nih, segini, dan ini lembut sih, maksudnya empuk banget ini. Buat kepala, kita sudah nanyain kenapa dia tidak diberikan headrest pada umumnya yang tinggi gitu ya, karena kalau menurut jawaban marketingnya itu karena rata-rata menurut survei kebanyakan yang duduk di baris kedua itu adalah anak-anak, jadi so far nggak membutuhkan headrest yang terlalu tinggi. Dan saat kita coba berkendara jadi penumpang, memang masih aman ya, cuman seperti tidak biasa aja, karena biasanya kan pada mobil umumnya headrestnya tinggi ya, jadi seperti kayak kita nggak biasa aja jadinya. Jadi masih cukup lapang ya, tandem distance tuh antara dengkul dengan
belakang baris pertama masih cukup jauh. Ini dimundurin ya, kalau dimajuin mungkin akan lebih lapang lagi. Untuk masalah kelapangan kepala no problem sih buat gua dengan tinggi 173 atau 175an. Nah ini yang jadi perbincangan sebelumnya adalah headrest di baris kedua ini kenapa nggak dibikin seperti biasanya ya. Kalau lihat di headrest baris pertama kan dia modelnya nyambung ya. Kalau dulu dicengin atau dibilangin disebut headrest model pocong karena nyatu. Nah ini yang di baris kedua ini dia pendek sekali. Buat orang dewasa meskipun ya masih nyaman sih karena empuk ya, cuman nggak biasa aja, aneh. Nah kayak tadi gue bilang, udah sempat singgung, karena jawaban dari Daihatsu itu menurut hasil surveinya mereka kebanyakan duduk di baris kedua itu anak-anak, jadi tidak membutuhkan headrest tinggi. Cuman kalau emang untuk orang dewasa, buat gue pribadi sih no problem ya. Nah tinggal masalah unsur safety-nya gimana kita nggak tahu. S dan kita coba turunan di B. Ketahan, nggak ngeloyor sih ya mobilnya, nggak kayak di B. Ada ketahanan, jadi kayak logir. Nanti kita pindahin dulu ke S, ini turunan lagi, kita masukin ke B. B itu artinya brake. Ya semacam buat ngebantu engine brake kali ya, untuk ngerem turunannya. Ini nggak ngeloyor langsung, masih ketahan. Tetap harus ngerem kawan. Nah guys, ini sedikit impresi berkendara ya, gue ceritain pengalaman gue bersama si Ayla nih 2 hari lah ini berkendara. Salah satu yang paling menarik adalah ini guys, apa namanya, kemudinya dia tuh saat ini jauh lebih responsif dari versi sebelumnya. Jadi easy to use ya, bahasa gue gampangnya saat lo bermanuver gitu nih nurut banget, kemudinya enak banget. Lebih impresif lagi karena radius putarnya dia juga makin kecil nih sekarang, jadi gesit lah. Kita nyobain beberapa jalan di Jogja dan masuk sampai ke daerah-daerah Candi itu yang jalannya radius sempit-sempit begitu, ternyata si Ayla ini masih bisa enak banget, lincah lah nih mobil. Lebih lincah dari versi sebelumnya. Gue bisa ngomong kayak gitu karena gue udah ngerasain sendiri ya. Lalu untuk impresi mesin sebenarnya nggak terlalu jauh dari versi sebelumnya, cuman memang dengan dia menggunakan CVT ini, apa ya bahasanya yang paling enak ya, memang jauh lebih responsif dan lebih anteng ya, smooth banget perpindahan giginya. Gue juga jelasin tadi, sempet ngerasain, jadi di transmisinya dia kan sekarang ada B nih, belum banyak yang tahu B ini apa. B itu adalah artinya brake, brake untuk lu melakukan deselerasi saat di turunan ya. Jadi seperti engine brake, kebantu banget ini di salah satu fiturnya dia. Biasanya kalau di mobil Matic konvensional itu jadi low gear ya, biasanya ditulis L atau mungkin dari gigi 1 atau 2. Nah dari sisi kelapangan kabin gue no comment karena ini mobil masih provide banget untuk tinggi dewasa, baik lo saat duduk di depan atau duduk di belakang. Cuman memang ada minusnya saat duduk di belakang ya, karena di belakang itu nggak ada headrest seperti di baris pertama ini. Meskipun baris pertama headrestnya tadi gue bilang konvensional atau dulu disebutnya, dikatainnya headrest pocong ya, cuman seenggaknya masih ada lah. Saat pala nyandar itu masih nyaman. Di belakang itu nggak ada, hanya dibikin tonjolan kecil saja yang memang empuk, bisa menampung berat badan sih oke lah ya, maksudnya saat lo senderan. Cuman pala ini terasa plong aja. Ini anehnya tuh karena ya kerasa tanggung lah, karena nggak akan biasa seperti ini. Soal impresi berkendara sudah cukup oke ya untuk mobil budget. Artinya mobil budget itu first buyer, dan karena dia segmennya di LCGC dan mobil di bawah 200 juta untuk harga di Jakarta, si All New Ayla tipe tertinggi ini ternyata masih cukup mewakili untuk penggunaan dalam kota. Mungkin di luar kota juga masih cukup baik lah, sih nyaman. Karena dari sisi kenyamanan ini, baik baris pertama dan baris kedua secara legroom atau headroom nggak ada isu, nggak ada masalah untuk penumpang dewasa. Selama perjalanan kita juga dengan 4 orang dewasa semuanya, dan kita ngitung juga soal konsumsi bahan bakarnya. Cuman tetap ada minusnya, terutama pada baris
kedua karena nggak ada headrest. Headrest ini ya, ini headrest meskipun di baris pertama headrestnya model konvensional, biasa disebut juga headrest pocong nih, tapi di baris kedua itu nggak ada headrest guys, jadi hanya dibikin tonjolan saja yang bisa masih menampung leher sih sini, jadi paling ngegantung gini. Sedikit aneh, nggak akan biasa, dan itu mungkin buat sebagian pengguna yang dulu atau pengguna mobil lain akan mempertanyakan hal itu. Cuman memang ada alasan dari Daihatsu, katanya menurut survei kebanyakan anak kecil yang duduk di baris kedua. Tapi kalau untuk orang dewasa, sandarannya masih asik, cuman palanya aja ngegantung. Itu jadi minus terbesar secara kekurangan yang selama gue dapetin untuk interior ya, sisi kenyamanannya dia. Tapi untuk berkendara, impresinya tuh feel good, jauh banget dari versi Ayla sebelumnya. Gue bisa bilang ini Ayla yang naik kelas. Dari sisi berkendaranya juga lebih enak lah. Ini impresif banget kemudinya, tenaganya juga masih sosok, cuman. Dan yang paling menarik adalah emang CVT-nya dia guys, CVT-nya dia tuh smooth banget, dan ini dual CVT sebenarnya, bukan CVT biasa, jadi dia CVT. Dan di transmisinya dia tuh terdapat huruf atau pilihan modenya tuh di B. B ini fungsinya brake, tadi gue udah jelasin, untuk meredam atau membantu mendeselerasi kecepatan saat berturunan. Jadi gitu dulu guys, nanti kita akan hitung konsumsi bahan bakarnya dan kita akan kesimpulan semuanya. Nah, ini hasil konsumsi bahan bakar kita selama 2 hari lebih perjalanan ya, 11,9 km per liter. Ini jaraknya tempuh kita selama muter-muter Jogja itu di 168 lah ya. Ini buat gue sendiri sih masih cukup irit ya, karena kita selama berkendara itu AC hidup, kecepatan rata-rata karena ramai dan macet kota Jogja ini, jadi kebanyakan itu stop and go dan sedikit agresif. Dan untuk penumpang nih, kita berempat orang dewasa, jadi tadi gue hitung berat badannya masing-masing itu akumulasinya sekitar 260 kilo plus barang bawaan dan persiapan untuk foto, video, peralatan itu sekitar 5 ton 6 lah, jadi sekitar 200 lebih lah ya, 260 lebih. Jadi buat gue ini cukup irit untuk penggunaan dalam kota. Nanti kita akan coba tes lagi untuk perjalanan jauh di kesempatan yang lain. Guys, kita sudah di akhir perjalanan pengujian kita Ayla selama 2 hari ya di kota Yogyakarta. Kita keliling-keliling sampai dapat kilometer itu jarak tempuh 168 km kalau digenapin. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya itu 11,9. Tapi ini perjalanan kita karena di dalam kota kebanyakan, dan tadi kita ke beberapa candi ya di jalan menanjak dan menurun, itu cukup challenging dan kebanyakan stop and go juga. Jadi ada kompensasi di situ soal keiritannya. Dan plus selama perjalanan kita nggak matiin AC. Berat badan tuh di 4 orang. Tadi udah gue jelasin sebelumnya, buat gue sendiri itu masih cukup irit. Tapi nanti untuk pengujian keluar kota ini belum kita tes. Kita akan uji di kesempatan yang lain. Nah, kesimpulannya adalah meskipun ada minus di soal interior, terutama baris kedua ya tadi buat gue. Tapi overall untuk harga mobil CGC dan semua fitur yang disajikan pada all new Ayla ini masih cukup dipertimbangkan lah untuk pemakaian dalam kota. Masih layak lah ya untuk dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan mobil untuk mobilisasi di dalam kota. Itu aja dulu guys dari gua. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi kalau kita sudah dapat unit pinjamannya mandiri. Thank you.